Abdullah bin Umi Maktum merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia menyandang disabilitas. Kedua matanya tak berfungsi sehingga ia tak bisa melihat. Suatu kali, Abdullah mengikuti kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sebagaimana biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan salat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat? Rasulullah menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Ya, saya mendengarnya. Maka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu salat tiba, Abdullah pun selalu bergegas pergi ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, waktu subuh, azan dikumandangkan dari masjid. Ibnu Umi Maktum pun bergegas ke tempat ibadah itu. Namun, di tengah jalan, kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Betapapun begitu, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Umi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju masjid. Demikianlah, selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantarnya ke masjid. Ibnu Umi Maktum pun ingin sekali membalas kebaikannya. Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah, ujarnya. Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan, jawab sang pemuda. Jika demikian, kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu, cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tak mau didoakan. Akhirnya, sang pemuda pun memperkenalkan diri. Wahai Ibnu Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Abdullah tersentak. Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid? Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. Wahai Ibnu Umi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab, lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka, sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Kisah di atas menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya guys agar video ini bermanfaat bagi banyak orang dan kita mendapat kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah dari apa yang kita sebarkan karena sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.